Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kelas semangat, salam sehat, salam kuat, tetap semangat. Semangat belajar, semangat mencari ilmu, ingin tahu hal-hal yang baru. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4. Kita akan belajar tema 3, subtema 1, 2, dan 3. Peduli terhadap makhluk hidup. Muatan bahasa Indonesia. Dan materi yang kita pelajari hari ini yaitu wawancara. Apa itu wawancara, anak-anak? Wawancara adalah percakapan antara pewawancara dan narasumber dalam bentuk tanya jawab. Kegiatan wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi akurat dari narasumber. Dalam suatu wawancara pasti terdapat yang namanya pewawancara dan yang namanya narasumber. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau yang mencari informasi. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang memberikan informasi. Berikutnya, agar kegiatan wawancara dapat berjalan dengan baik, terlebih dahulu kita menentukan topik. Topik sangat penting karena menjadi pokok yang akan dibicarakan sehingga kegiatan dapat terfokus. Setelah menentukan topik, kita perlu membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Daftar pertanyaan biasanya kita rumuskan dengan 5W1H, yaitu what apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana. Seorang pewawancara harus menyiapkan daftar pertanyaan dengan rumus 5W1H. What apa biasanya berisi pertanyaan mengenai hal yang akan terjadi. Who, siapa, berisi pertanyaan tentang orang dalam suatu peristiwa. Where, di mana, biasanya berisi pertanyaan tentang suatu tempat, lokasi, sebuah peristiwa. When, kapan, berisi pertanyaan mengenai waktu dalam suatu peristiwa. Sedangkan why atau mengapa berisi pertanyaan mengenai suatu alasan atau motivasi terjadinya suatu peristiwa. How, yaitu bagaimana, berisi pertanyaan yang mengandung cara, proses berlangsungnya suatu peristiwa. Seseorang pewawancara harus dapat membuat daftar pertanyaan yang baik. Adapun kriteria pertanyaan yang baik saat wawancara antara lain, yang pertama, pertanyaan harus sesuai dengan topik. Berikutnya, pertanyaan harus dapat menggali lebih banyak informasi. Yang ketiga, bahasa yang digunakan harus jelas, benar, baik, dan mudah dipahami. Yang keempat, pertanyaan harus runtut atau saling berkaitan. Yang kelima, pertanyaan diawali kata tanya atau kita tulis, kita dapat menyingkatnya dengan rumus adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pewawancara sebelum melakukan wawancara. Apa saja? Yang pertama, meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai dan membuat janji kegiatan wawancara. Yang kedua, harus datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian, bersikap, dan berbicara dengan sopan. Yang keempat, menyiapkan daftar pertanyaan sesuai topik yang akan dibahas. Yang kelima, pertanyaan yang diajukan memuat unsur pertanyaan yang baik. Berikutnya yang keenam,
berusaha untuk tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Dan berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan pewawancara ketika melakukan wawancara. Di antaranya yang pertama, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kedua, selalu bersikap sopan dan ramah. Yang ketiga, bertanya dengan kalimat yang jelas, singkat, sesuai dengan topik. Yang keempat, mencatat jawaban yang disampaikan narasumber dan mencatat hal-hal penting hasil dari wawancara. Yang kelima, menyimpulkan hasil wawancara dengan bahasa sendiri, dengan sopan dan mudah dipahami. Yang keenam, mengakhiri wawancara dengan salam dan meninggalkan kesan yang baik. Setelah melakukan wawancara, informasi yang diperoleh dari narasumber dapat disusun menjadi bentuk laporan hasil wawancara. Harus urut, menggunakan kalimat efektif, dan kosakata baku, memperhatikan tanda baca dalam penulisan laporan. Tujuan membuat laporan ini adalah untuk mempermudah memberikan informasi kepada pembaca. Format penulisan laporan wawancara terdiri atas 1. Latar belakang melakukan wawancara. Yang kedua, maksud dan tujuan wawancara. Yang ketiga, topik wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Serta yang kelima, laporan hasil wawancara. Laporan ini biasanya berisi menuliskan nama narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Sebelum membuat hasil laporan wawancara, kita dapat meminta seseorang untuk menanggapinya. Harus dengan sportif dan jujur serta berbahasa yang santun. Setelah mendapat tanggapan, kita dapat membuat suatu kesimpulan. Kesimpulan hasil wawancara merupakan isi hasil dari wawancara yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Cara membuat kesimpulan. Perhatikan. Yang pertama, kita harus membaca dan memahami jawaban dari narasumber. Yang kedua, kelompokkan jawaban sesuai dengan topik wawancara. Berikutnya, menentukan gagasan pokok yang sesuai topik wawancara. Berikutnya, menentukan kalimat utama yang sesuai dengan topik wawancara dan membuat kesimpulan menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Setelah membuat laporan hasil wawancara, kita dapat membagi informasi kepada orang lain dengan cara mempresentasikannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang wawancara yang dilakukan. Berikut ini adalah cara mempresentasikan hasil wawancara dengan baik. Yaitu yang pertama, mempresentasikan diawali atau dibuka dengan salam. Yang kedua, memperkenalkan diri secara santun. Yang ketiga, jelaskan maksud dan tujuan melakukan wawancara dengan bahasa yang santun. Yang keempat, sampaikan hasil wawancara dengan bahasa komunikatif dan sebaik mungkin. Yang kelima, tidak terpaku pada teks. Sekali-kali lihatlah teman yang menyimak kalian. Dan yang keenam, memberi kesempatan teman untuk bertanya. Dan yang terakhir, tutuplah presentasi dengan ucapan terima kasih dan salam penutup. Bagaimana? Mudah bukan? Ya, pasti mudah dan pasti bisa. Demikian materi hari ini. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Semangat belajar, semangat mencari ilmu agar tahu hal-hal yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.